Satu sebagai khalifah, dua untuk ibadah. Ingat baik-baik. Jadi kalau ada orang yang namanya manusia tinggal di bumi tidak pernah ibadah, walaupun dia jadi khalifah, misal, maaf, kerjanya bagus, memberikan manfaat, sukses bisnisnya, suka nyumbang, suka ngasih donasi, bangun sekolah, bangun jalan, tapi tidak pernah mau ibadah, maka yang bagian kedua ini dia gagal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah untuk membuktikan kita sebagai hamba Allah, diberikanlah oleh Allah ujian berupa ibadah yang dibagi pada dua bagian. Satu, ada yang disebut dengan ibadah ritual. Bentuknya bisa sholat, turun berita, Quran surah kedua, ayat ke-43. Wa aqimus sholat. Hei manusia, kalian sholat, 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 sholat. Kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kami sholat? Maka dijawab oleh Allah, inilah fungsi utama penciptaanmu saat hadir di muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hei, kamu kan punya perjanjian dengan saya. Kamu tidak beraktivitas di bumi kecuali menyembah saya. Kamu ibadah. Karena itu ketika kamu sampai di bumi, kamu harus buktikan bahwa kamu itu beribadah kepadaku. Maka diturunkanlah oleh Allah kewajiban untuk ibadah. Jadi kalau ada orang-orang yang turun ke bumi jadi manusia dan dia tidak mau beribadah kepada Allah, maka akibatnya, mohon maaf, itu tanda pertama dia sedang tidak berkomitmen dan melanggar ketentuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ketentuannya. Kata Allah, hei, saya ciptakan kamu untuk ibadah. Siap? Siap ya Allah. Bahkan ada perjanjian di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Kata Allah, hei ingat, kamu sebelum lahir ke bumi, kita bikin perjanjian. Saya akan berikan semua kebutuhan kamu. Sakit saya sembuhkan. Maaf kalau kamu salah, saya maafkan. Ampunan kalau kamu dosa, saya ampuni. Butuh rizki, saya berikan. Punya masalah, saya tuntaskan. Punya kesulitan, saya mudahkan. Sepakat? Sepakat ya Allah. Cuma syaratnya satu. Saat kamu nanti terlahir ke muka bumi, kamu harus menyembah saya. Alastu bi rabbikum. Siaplah engkau menjadikan saya sebagai Tuhan yang layak disembah. Maka kita mengatakan, bala syahidna. Kita sepakat ya Allah. Kami siap menjadikan engkau sebagai Tuhan. Nanti kalau kami lahir, kami akan sembah engkau. Karena itulah ketika kita terlahir ke bumi, tumbuh, dewasa, maka Allah menagih pembuktian janji kita kepada Allah saat dalam kandungan. Diturunkanlah kemudian perintah kata Allah, wa aqimus shalah. Hei, katanya kamu janji mau nyembah saya, sekarang buktikan. Jangan-jangan kamu sibuk cari dunia, kerja lagi, tapi kamu lupa tugas yang kedua, bahwa kamu harus beribadah kepada saya. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, tidak pernah ada manusia tinggal di bumi, silahkan cek, kecuali semuanya diberikan tugas oleh Allah untuk menyembahnya, untuk beribadah. Mau itu manusia biasa, mau orang soleh, mau nabi, sampai ke rasul, sepanjang namanya manusia, pasti ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu, Nabi Muhammad nabi bukan? Rasul bukan? Mulia mana Nabi Muhammad dengan Nabi Isa? Nabi Muhammad. Hebat mana Nabi Muhammad dengan Nabi Daud? Nabi Muhammad. Gelarnya tinggi mana Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim? Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad sholat tidak? Sholat. Nabi Muhammad tahajud tidak? Tahajud. Nabi Muhammad sholat sunnah tidak? Nabi Muhammad baca Quran tidak? Baik. Sekarang saya tanya lagi. Nabi Muhammad masuk surga tidak? Masuk. Bahkan sebelum meninggal, satu-satunya Nabi yang sebelum wafat, turun satu surat langsung mengatakan surganya sudah siap. Tuh lihat. Nabi Muhammad SAW, satu-satunya Nabi dan Rasul, yang sebelum wafat turun satu surat mengatakan surganya sudah siap. Inna a'tainakal Muhammad, inna sungguh kami, a'tainaka telah menyiapkan untukmu. Bahasanya fi'il madhi. Fi'il madhi itu sesuatu yang menunjukkan telah selesai. Siap, tuntas, pasti. Inna a'tainaka. Kalimat Qur'annya bukan inna nu'ti, tapi inna a'taina. Kami telah siapkan untukmu al-kautsar, semua kenikmatan terbaik di surga. Tapi apakah ketika dijamin masuk surga selesai? Tidak. Muhammad, kami telah jamin untukmu surga.
sudah nikmat semuanya tanpa hisab, kamu akan masuk ke dalamnya. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ. Perhatikan kalimatnya. Fasholli li rabbika. Maka kamu yang sudah ahli surga ini siap masuk tanpa hisab, dijaga dari kesalahan, tetap tidak terbebas dari perintah ibadah. Fasholli, kalimat pertama yang diberikan pada ahli surga, yang surganya tingkat paling tinggi adalah perintah sholat. Fasholli, maka kamu sholat. Saya ulang ya. Nih lihat, bayangkan nih, ahli surga, surganya sudah siap, sebelum wafat sudah ada berita akan masuk surga, semua perlengkapannya siap di surga, tanpa hisab. Kalimat pertama yang disampaikan pada ahli surga ini, fasholli, sholat. Sekarang yuk kita koreksi diri kita. Kita nabi bukan? Ada nabi di sini? Boleh angkat tangan? Alhamdulillah. Saya kemarin dari Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat itu termasuk satu-satunya provinsi di Indonesia yang hampir tiap bulan ada nabi baru. Sekarang nabinya di Garut, Pak. Nabinya di Garut namanya Sensen. Sensen kemudian dilaporkan oleh penduduk karena ngaku nabi. Diperiksa sampai kemudian dirujuk ke rumah sakit. Ditetapkanlah oleh RSHS, maaf, terdapat gangguan jiwa. Coba kalau nabinya sakit jiwa, bagaimana pengikutnya? Maka divonis kemudian oleh pengadilan rehab. Begitu nyampe rumah sakit biayanya 400 juta. Dikembalikan kepada Pemkab. Pemkab tidak kuat, dirujuk ke Pemprov. Pemprov belum berikan rekomendasi. Akhirnya karena kelamaan di rumah sakit dibalikin lagi ke Garut. Begitu nyampe Garut dianggap pengikutnya sakti. Karena lulus dari persidangan dibebaskan dari hukum. Ini nabi, Anda bayangkan. Hampir tiap bulan tuh. Nah, ini masalah kita ini. Jadi di sebagian masyarakat kita itu ada penyakit namanya cepat kaget, gampang kagum. Ditambah kutil, kurang teliti. Itu masalah. Coba lihat ibu-ibu sekarang. Di Serang dibangun mall. Datang. Kaget. Datang foto-foto, beli. Enggak, numpang kagum aja. Apa persoalannya? Ya demikian, ketika meresap jiwa-jiwa seperti itu tidak ada kontrol dalam diri kita. Akhirnya setiap ada sesuatu yang baru muncul, ikut. Orang pasang status Facebook, ikut Facebook. Ada Instagram, ikut Instagram. Orang dicukur, ikut dicukur. Orang di-chat, ikut di-chat. Orang dipilok, ikut dipilok. Kalau tidak ada kontrol dalam jiwanya, itu yang menjadikan kita bermasalah. Maka kita kembalikan kepada yang tadi, bagaimana mengontrol diri ini supaya bisa bertahan dalam kebaikan. Allah turunkan perintah ibadah, maka Nabi pun yang sudah jelas surganya ibadah, sholat. Nabi yang sudah jelas surganya sholat. Nabi yang dijaga dari kesalahan sholat. Ini kita Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, nggak sholat. Anda siapa? Jadi kalau ada orang ngaku manusia di bumi tidak sholat, tidak ibadah, ini menandakan ada yang tidak beres dalam dirinya. Betul? Sepakat? Jadi yang kedua, kenapa Allah sebutkan, awas, kita ini hidup di bumi sebagai fungsinya ibadah, maka kenapa dikirimkan perintah-perintah seperti sholat, perintah baca Quran, perintah puasa, supaya kita bisa membuktikan diri bahwa kita benar tinggal di bumi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda cek dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan ke Nabi Adam, semua nabi tidak ada satupun yang tidak sholat. Ayo kita lihat. Kenal Nabi Isa? Nabi Isa itu 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad, sholat. Disebutkan di Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33, paling kanan pertengahan. Nabi Musa jaraknya 2000 tahun ke Nabi Muhammad, sholat. Lihat Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nabi Ismail alaihissalam jaraknya 29 generasi ke Nabi Muhammad. Setiap generasinya bisa ribuan tahun sholat. Bahkan minta keluarganya sholat. Buka Quran surah 19 ayat ke-55, paling kiri pertengahan. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nabi Ismail bahkan meminta keluarganya sholat. Kenapa mereka semua sholat? Bahkan sampai Nabi Nuh. Buka Quran surah keempat, ayat 163, paling kiri sebelah atas. Kata Allah pada Nabi Muhammad, Muhammad, kami berikan wahyu kepadamu sekarang. Ada perintah sholat,
perintah kemudian puasa, perintah menyembah Allah. Jangan kira kamu saja yang begitu. Nabi-nabi lain sebelumnya begitu juga. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Muhammad, kami wahyukan kepadamu sekarang. Ada perintah solat, perintah ibadah. Bukan cuman kamu. Ini sudah sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sebagai Rasul yang pertama. Silakan urutkan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, bin Matushalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Semua nabi dari Nabi Muhammad sampai ke atasnya semua salat. Takbir. Jadi para nabi yang soleh itu yang ahli surga juga ingin membuktikan diri kepada Allah. Ya Allah, kami pun hamba, kami salat. Nabi salat. Nabi Muhammad pemimpin umat. Nabi Muhammad jenderal perang. Nabi Muhammad seorang suami. Nabi Muhammad seorang kakek. Nabi Muhammad seorang pemuda yang hebat. Nabi Muhammad semua teladan di bidangnya salat. Antum siapa? Pemimpin umat? Bukan. Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Sahabat? Bukan. Tabi'in? Bukan. Imam? Belum tentu. Makmum? Kadang-kadang. Tidak sholat. Dan yang paling hebat, cita-citanya pengen ke surga. Tuh. Ahli surga, yang jelas surganya sholat. Ini yang belum jelas surganya, pengen ke surga tapi nggak sholat. Sehat Fernando. Yuk tanya nih, siapa yang pengen ke surga angkat tangan? Tuh. Tuh. Yang surganya pengen ke Firdaus, ketemu Nabi, angkat tangan. Tuh. Sekarang turunin dah tangannya. Saya mau tanya yang ketiga nih. Siapa yang nggak punya dosa, angkat tangan. Yang dosanya dikit, angkat tangan. Yang banyak, angkat tangan. Nah ini lebih aneh lagi nih. Nih, kalau mau lihat keanehannya begini nih. Yang pengen ke surga, angkat tangan. Angkat. Yang banyak dosa, angkat tangan. Tuh. Aneh kan? Nabi Adam dosanya dikit, nyicipin buah khuldi. Keluar dari surga. Nah ini dosa banyak, pengen masuk. Bagaimana kemudian kita bisa mengobati itu semua? Maka ketika Nabi Adam diturunkan kalimat fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin, Al-Baqarah 37. Kemudian mohon ampunan, Quran surah ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu kalimat bukan menyatakan ampuni saja ya Allah, tapi bukan sekedar itu, tapi juga memberikan pesan harus lebih baik dari sebelumnya. Makanya ketika ayat itu turun, baca sampai ke ayat 31-nya. Ayat 26-nya mengatakan, 26, ya bani Adama la yaftinannakumu syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam, hei kalian anak cucu Adam, sampai dengan masa kini jangan kalian terjebak lagi oleh setan, sampai kemudian diturunkan oleh Allah dari kenikmatan. Nikmat surga turun kepada hal yang tidak ada nikmat seperti di surga. Apa pekerjaannya? Karena mengikuti hawa nafsu. Ya Allah, kami ingin hebat, menjauh dari nafsu, kami ingin menyembahmu. Bagaimana caranya? Baca ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau kamu ingin menjadi hambaku, dekat denganku, dapat rahmatku, mudah hidupmu, maka setiap ada panggilan dari masjid, cepat kenakan pakaian terbaikmu. Respon dan siapkan yang terbaik untuk menyembahku. Saya tanya pada antum, kalau panggilan dari masjid itu apa namanya? Azan. Jadi kalau antum hidupnya pengen mudah, hidupnya pengen tenang, hidupnya pengen nyaman, dan diakui sebagai hamba Allah, maka satu kata Allah, tiba panggilan dari masjid, sudah siap. Makanya ketika dipanggil sholat oleh muadzin yang azan, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, untuk apa sholat? Silahkan lihat kalimat selanjutnya. Hayya 'alal falah. Kata Allah, kamu sholat itu supaya kamu jadi hambaku. Kalau sudah dekat denganku, saya berikan semua kemudahan dalam hidup. Falah. Falah artinya kebahagiaan, happiness. Falah artinya kesuksesan, sukses.
Falah artinya ketenangan, kedamaian, kenyamanan. Jadi semua unsur kemudahan hidup akan diberikan. Bahasa Arabnya namanya falah. Nah ini kan aneh. Katanya hamba Allah, katanya pengen sukses. Dipanggil adzan subuh jam 4.38, baru bangun jam 8.34. Cita-cita surga. Surganya Firdaus. Nah yuk kita rubah keadaan hidup kita. Kita memang pernah salah karena kita manusia. Nggak ada yang sempurna. Pak. Yang sempurna pun cuma malaikat, Bu. Selain malaikat tidak ada. Buka Quran surah 66 ayat 6. Paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sempurna. Tidak ada yang pernah maksiat. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Pernah dengar malaikat maut Israel tukeran mencabut nyawa? Tidak ada. Bahkan tupoksinya jelas. Jibril turunkan wahyu. Wahyu aja. Malaikat maut. Cabut nyawa. Nyawa aja. Di selama bekerja nyawa aja cabutin tuh. Tuh cabut nanti tuh. Cabut. Yang nyabut malaikat maut. Cabut. Ya. Ini juga sama cabut. Dan gak bisa milih. Bisa antum duluan. Saya belakangan. Bisa. Atau ditukar bisa. Saya belakangan. Antum duluan. Mungkin. Itu tugasnya. Jadi cabut. Nggak bisa. Antum sekarang bisa saling bantu. Bagian dinas A, tukeran dulu pekerjaan dengan dinas B. Atau yang dikerjakan dibantuin dulu. Malaikat gak bisa begitu. Tupoksi jelas. Bagian tasbih aja. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sekarang lagi ngapain? Tasbih. Bantuin dulu dikit nih. Nyabutin nyawa. Kata malaikat gak bisa. Jadi kalau ada nyawa cabut aja. Tasbih terus. Ada yang angkat aras, ngangkat aja begini. Di semuanya jelas, tupoksi jelas, tidak pernah maksiat. Maka kalau ada Anda mengharapkan sempurna, maka mungkin Anda salah persepsi. Malaikat yang sempurna, manusia tidak sempurna. Makanya kalau prinsip ini dibawa dalam kehidupan, tenang kehidupan. Misal, maaf, bawa ke rumah tangga. Begitu kemudian menemukan kesalahan, jangan diekspos. Jangan dieksplor. Kenapa? Karena memang kita manusia, semakin dicari, semakin ditemukan kesalahannya. Kalau Anda sadar pasangan Anda itu manusia, maka yang disempurnakan adalah bagaimana cara mengatasi kekurangan itu untuk lebih baik di masa depan. Jadi kalau di rumah tangga suami ada yang salah, Bu, jangan banyak dihujat karena dia memang manusia. Sama, Bapak juga begitu. Kalau istri banyak yang salah, jangan banyak dipersalahkan. Karena itu tandanya istri Anda normal sebagai manusia. Kecuali kalau istri Anda malaikat. Bapak kenapa sih? Kok suka sekali berbuat salah seperti itu? Apa Bapak nggak sadar? Mama, Papa bukan malaikat. Mama juga bukan setan kan? Tapi poinnya adalah, kita memang tidak sempurna, tapi kita bukan setan. Siapa itu setan? Setan itu makhluk yang salah, yang tidak mau memperbaiki diri. Kata Allah, kamu salah, tidak patuh dengan saya. Kenapa enggak hormat sama Adam? Hormat itu bukan karena hormatnya, tapi ini perintah saya. Quran surah ke-7 ayat ke-12. Kata Allah, ma mana'aka alla tasjud idh amartuk. Hei iblis, kenapa kamu enggak sujud? Ini perintah saya. Bukan sujudnya, kamu enggak sujud enggak berpengaruh ke saya. Cuma ini perintah saya. Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Saya lebih hebat dibanding dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak level sujud kepada yang lebih rendah. Diusir oleh Allah. Begitu diusir bukan tobat. Adam keluar dari surga, tobat. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Adam menerima kalimat tobat, langsung tobat. Setan diusir, bukan tobat. Begitu diusir, kata iblis, apa yang dikatakan? Buka Quran surah keempat, ayat 117 sampai 119. Paling kanan sebelah bawah. Qala la'anahullah. Qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Begitu dilaknat oleh Allah, kamu ini ya, nggak patuh dengan saya, keluar. Diberikan kesempatan tobat, dia malah berkata, ya Allah, saya ajukan permintaan ya, saya akan buktikan saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Beri saya kesempatan untuk menggoda manusia. Jadi satu-satunya makhluk di semesta ini yang salah nggak mau memperbaiki diri, itu iblis, setan. Satu-satunya makhluk yang nggak pernah salah, malaikat. Tapi satu-satunya makhluk yang salah dan punya kesempatan memperbaiki diri itu adalah manusia. Adam salah, Adam bertobat. Manusia anak Adam salah, mereka bertobat. Maka itulah sebabnya kita disebut dengan Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda pernah salah, ditugaskan bekerja, salah. Jadwal jam masuk jam 7, datang jam 8, salah.
Ketika Anda salah, perbaiki. Besok jadwal jam 7, datang jam 6. Di rumah tangga pernah salah, wajar. Besoknya perbaiki. Di kampus pernah salah, wajar. Besok nilai perbaiki. Itulah manusia. Yang tidak wajar itu sudah salah, nggak mau berubah. Maka itu dipastikan ada yang salah dengan kemanusiaannya. Ingat, yang salah yang tidak pernah mau berubah namanya apa? Kenapa kalimatnya lemah begitu, setan? Yang salah yang tidak mau berubah namanya apa? Maka coba antum lihat diri antum. Antum tuh manusia apa setan? Saya ulang, antum tuh manusia apa setan? Jadi kalau antum merasa diri manusia, perbaiki diri. Kemarin ke masjid kurang, harusnya 5 waktu jamaah. Kemarin cuma 3 waktu. Besok bikin 5 waktu saya jamaah di masjid. Kalau perlu tuh masjid belum dibuka, saya udah di situ. Ngapain? Nunggu yang buka. Kemarin gak baca Quran, sekarang susun kurikulum. Besok begini, besok begini, besok begini. Kemarin pekerjaan saya belum tuntas, besok saya tuntasin. Itulah yang dimaksud bekerja untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak kurang. Kalau ada perbedaan itu wajar. Di rumah tangga perbedaan wajar. Tuh, namanya aja beda. Perempuan dalam Quran sendirian disebut mar'ah, laki-laki rojul. Perempuan banyak kan disebut nisa, laki-laki rijal. Dari nama aja udah beda. Tahu artinya mar'ah? Mar'ah itu sifat yang senang dengan keindahan. Dari kata muru'ah. Makanya perempuan senang tampil indah dibandingkan dengan laki-laki. Ke pengajian punya seragam. Arisan seragamnya beda. Kumpul-kumpul seragamnya lain lagi. Bahkan kadang-kadang begitu mau berangkat pengajian nanya dulu ke kita nih. Ayah, mana yang bagus nih? Yang hijau apa yang biru? Terus kita kasih pandangan, kayaknya biru deh mah. Masa kayaknya hijau deh ayah. Ongkoh nanya tapi punya jawaban. Katanya bertanya tapi dia sudah punya jawaban. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar kuning. Itu biasa. Normal. Tapi kalau itu jadi kekurangan, perbaiki di masa depan. Tidak ada yang sempurna. Yang paling hebat, nih yang paling hebat. Kenapa saya berikan contoh perempuan? Nanti lain waktu laki-laki bu ya. Perempuan itu kalau sudah banyak kan jadi nisa namanya. Laki-laki tidak. Laki-laki itu, maaf ya, maaf sekali. Itu namanya cuma satu di Quran. Kalau sendirian rojul. Rajulun seakar dengan kata rijlun. Sesuatu yang kokoh, kuat fisiknya. Tampilan berwibawa. Karena itu tanda-tanda fisiknya beda dengan perempuan. Kumis, tanda kewibawaan. Ada janggut, tanda ketegapan. Tanda wibawa. Beda dengan perempuan. Jamaknya rijal. Semakin kuat wibawanya. Kata-katanya lantang. Makanya kalau ada laki-laki agak gemulai. Itu ada persoalan dalam hidupnya. Kamu siapa? Apa? Hati repot. Makanya dalam pembahasan fikih tidak pernah ada laki-laki bermasalah jadi imam. Silakan cek. Laki-laki yang suaranya gemulai itu tidak pernah ada pembahasan fikih disarankan jadi imam. Allahu Akbar. Kacau. Assalamualaikum warahmatullahi. Kabur lah jamaah semua. Itu rajul. Saya di Libya tuh 2008. Dapat kunjungan Menpora, Menteri Pemuda Olahraga. Dulu kan kumisnya pada tebal-tebal gitu kan. Kemudian tiba-tiba datang, dia cerita, Ustadz, saya masuk ke toilet di satu hotel, ada acara. Tiba-tiba mau cuci tangan di wastafel. Samping saya pemuda, tegap badannya kekar, rambutnya cepak. Begitu kemudian dia mau nyalain, dia nggak bisa nyalain. Nanya saya, Pak, gimana caranya nyalain ini? Wah! Itu yang kumisnya begini langsung nyalain, langsung keluar. Tapi, maaf ya, laki-laki tidak pernah disentuh dalam Al-Quran dengan persoalan serius. Terkait dengan aspek kehidupan yang melekat pada perempuan yang berpotensi melanggar ketentuan ibadahnya. Awas hati-hati nih, terutama pegawai di lingkungan Pemprov yang sifatnya perempuan, para ibu. Ibu-ibu punya surat dalam Al-Quran yang tidak dimiliki bapak-bapak. Surat apa namanya? An-Nisa. Apa namanya An-Nisa, Bu? Bukan perempuan. Bukan wanita. Jangan maksa. An-Nisa itu artinya perempuan-perempuan. Jamak, nggak pakai o. Jamak. Kalau satu, mar'ah.
Kalau banyak, nisa. Udah beda dengan laki-laki tuh. Laki-laki satu rajul, banyakkan rijal. Perempuan satu marah, banyakkan nisa. Apa itu nisa? Nisa itu dari kata nasa. Di antaranya apa? Sifat yang mudah tersentuh, terguncang, sehingga bisa mengeluarkan apa yang dirasakan. Maksudnya apa? Perempuan itu sependiam apapun kalau seorang, kalau kumpul dengan temannya bisa cerita. Tuh. Udah cerita. Dan kadang yang diceritakan itu yang tidak dibenarkan oleh Quran. Quran surah keempat, surat ibu-ibu perempuan, ayat 34, paling kiri sebelah atas. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Perempuan yang solihah itu taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya. Dan yang kedua, menjaga martabat rumah tangganya, terutama ketika tidak berang bersamanya. Judulnya pengajian. Di lingkungan Pemprov, datang masyarakat ketemu dengan kawan. Jeng, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Bagaimana kabar? Baik. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Jadi kalau Anda benar-benar bekerja untuk ibadah, istri bekerja untuk ibadah, maka jaga rambu-rambunya. Suami bekerja dengan ibadah, jaga rambu-rambunya. Maaf, pegawai di lingkungan Pemprov bekerja untuk ibadah, jaga rambu-rambunya. Ketika ada ketentuan ibadah, ritual sholat, jaga waktu sholat. Ketika ada ibadah sosial, awas, ibadah sosial bentuknya banyak. Ada infak, ada zakat, ada perhatian terhadap sesama, ada saling menyayangi, ada jujur, ada sabar, ada peningkatan etos kerja, itu ibadah, Pak. Jadi kalau antum nih rajin masuk masjid, sholat, tapi terlambat masuk kantor, berkurang ibadah antum di hadapan Allah. Antum nih rajin baca Quran, tapi tidak jujur dalam pekerjaan, itu bukan berkurang ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seimbang. Bahkan yang dahsyat, saya tutup. Orang yang ibadahnya benar secara ritual pasti akan berdampak baik dalam hubungan sosialnya. Ibadah ritual tidak akan terpisah dengan ibadah sosial. Contoh, ibadah ritual salat. Apa fungsi salat? Quran surah 29 ayat 45. Inna salata tanha anil fahsya tanha anil fahsya'i wal munkar, itu ibadah sosial. Ibadah ritualnya salat. Kalau salatnya benar, ibadah sosialnya bagus. Fahsya tidak terjadi. Maaf. Selingkuh, fahsya. Pornografi, fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Korupsi, mungkar. Maaf, mencuri, mungkar. Bohong, mungkar. Maaf, berselisih, mungkar. Menganiaya orang, mungkar. Menyingkirkan orang karena ingin kedudukan, mungkar. Melecehkan orang, mungkar. Menyakiti orang, mungkar. Menyungkurkan orang, mungkar. Bersaing dengan tidak sehat, mungkar. Jadi kalau antum sholatnya benar, nggak akan mengerjakan yang mungkar-mungkar. Nih lagi duduk di meja, masuk. Pak, tolong Pak, tanda tangan Pak, tolong. Baik, saya tanda tangan. Oh, tapi ini nggak benar nih. Tapi Pak, ini kan ya untuk kemaslahatan. Maslahat apa? Ini ada fee-nya Pak, 10 miliar. Katakan, saya biasa sholat nih di Masjid KP3B. Tangan saya yang ini telunjuk dipakai tahiyat. Tangan tahiyat gak akan maksiat. Bawa lagi tuh. Itu prinsip yang benar. Keluarkan dia. Maaf, perbaiki. Kalau tidak kamu perbaiki, kamu saya turunkan dari jabatan. Begitu keluar 5 menit lagi, masuk lagi. Pak, saya sudah perbaiki. Kok masih sama? Fee-nya Pak, kata orangnya naik 100 miliar. Wah.